Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mukhlisin al-mayamin. Pemirsa yang diberkati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada pertemuan ini menyampaikan pandangan ABI dalam manifesto tentang NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan undang-undang serta peraturan yang di bawahnya. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah memberikan sebuah deskripsi umum tentang tema-tema tadi. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan membahas 4 item tersebut secara spesifik agar kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas. NKRI terdiri dari 4 kata, yaitu negara, kesatuan, republik, dan Indonesia. Meski banyak penafsiran dan penjelasan tentang NKRI, namun kesemuanya bisa dianggap mewakili makna NKRI. Negara, ia adalah sebuah institusi kekuasaan yang terdiri dari sebuah kekuasaan sentral membawahi sejumlah kekuasaan-kekuasaan di bawahnya dalam level provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan di bawahnya. Kesatuan adalah sebuah bentuk negara yang integral dan berdiri di atas kesamaan hak setiap warga negara yang berada dalam teritorinya dalam sebuah kesatuan yang berawal dari sebuah kekuasaan sentral, lalu kekuasaan sentral ini memberikan beberapa kekuasaan tertentu kepada kekuasaan-kekuasaan yang merupakan bagian dari kekuasaan di bawahnya dalam tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Kesatuan juga punya makna penafian terhadap adanya kekuasaan-kekuasaan setara dengan kekuasaan sentral, sebagaimana berlaku dalam negara yang berbentuk atau menganut sistem federasi. Republik. Republik adalah sebuah bentuk pemerintahan yang berdiri di atas kedaulatan rakyat melalui sebuah partisipasi dalam pemilihan umum. Republik menegaskan penafian terhadap sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan sekelompok orang berdasarkan keturunan, latar belakang agama, maupun lainnya. Indonesia adalah sebuah negara. Indonesia adalah nama sebuah negara yang berdiri di atas kesatuan dan
republik. Maka terbentuklah sebuah negara Indonesia dalam bentuknya yang final dengan sebutan formalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. ABI sebagai salah satu elemen dalam masyarakat, salah satu elemen bangsa, menerima dan menegaskan komitmennya dengan menganggap, meyakini NKRI sebagai bentuk final sebuah negara yang mengakomodasi, menghimpun berbagai macam elemen masyarakat dari berbagai macam latar belakang, keyakinan, budaya, daerah, suku, dan lainnya. Prinsip kedua adalah Pancasila. Pancasila adalah filosofi atau dasar berbangsa dan bernegara yang terdiri atas 5 sila. Ia menjadi landasan ideologi dan paradigma dalam NKRI. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila merupakan hasil perenungan, kontemplasi, studi, kajian, dan dialog para cendekiawan pendiri bangsa. ABI sebagai organisasi masyarakat menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar bernegara dan berbangsa. Merupakan asas yang harus diterima karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan akal sehat dan agama dengan berbagai macam bentuknya. Atas dasar itu, ABI menyatakan komitmennya untuk menerima dan meyakini Pancasila sebagai asas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin hak setiap warganya dalam berbangsa dan bernegara. Penerimaan terhadap asas Pancasila. ABI menerima asas Pancasila didasarkan pada penerimaannya terhadap konsensus atau kontrak sosial yang merupakan ajaran dan perintah agama sebagaimana termaktub dalam Al-Quran untuk memenuhi akad atau fakta atau perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah aturan yang termaktub dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang telah menerima NKRI sebagai bentuk final dan Pancasila sebagai asas. Aturan yang diberlakukan sebagai undang-undang mengikat setiap warga negara yang menjamin terselenggaranya sebuah pemerintahan dan menjamin hak setiap warga negara dalam menjalankan aktivitas serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. ABI menerima Undang-Undang Dasar karena merupakan produk dari konsensus atau kontrak sosial sebagaimana disebutkan pada penjelasan pertama
juga menerima Undang-Undang Dasar karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta filosofi kemestian untuk menerima sebuah undang-undang dasar guna mengikat sebuah negara. Tanpa undang-undang dasar, negara tidak terselenggara. Eksistensi sebuah bangsa pun tidak terjamin. Karena itu, menerima undang-undang dasar adalah konsekuensi logis dari penerimaan terhadap sebuah eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dan konsekuensi logis dari penerimaan Pancasila sebagai asas yang menjamin terselenggaranya sebuah negara, berdirinya sebuah negara bernama Republik Indonesia. Undang-undang dan peraturan-peraturan adalah hukum yang ditetapkan oleh para wakil rakyat guna menjamin hak setiap warga negara dalam berbagai bidang politik, ekonomi, dan lainnya. Menerima Undang-Undang Dasar berarti menerima hukum-hukum yang ditetapkan dengan berbagai macam konsekuensinya. Tentu, menerima Undang-Undang Dasar tidak berarti mengkonfirmasi semua produk undang-undang. Oleh karena itu, negara pun menyelenggarakan sebuah sistem parlemen perwakilan guna merevisi, mengevaluasi, dan bahkan mengamandemen undang-undang yang dianggap tidak relevan atau perlu disempurnakan. ABI menerima semua undang-undang selama itu tidak bertentangan dengan prinsip kesatuan negara, tidak bertentangan dengan asas Pancasila, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.